Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salve, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita di hari ini adalah remah-remah kebaikan Allah. Hari ini Injil menggambarkan bagaimana perempuan Siro-Fenisia yang mengalami penolakan dari Tuhan. Terkesan bahwa Yesus seolah-olah menolak permintaannya. Ketika Yesus menyebut perempuan itu dengan sebutan anjing, suatu istilah umum orang Yahudi kepada orang-orang keturunan Israel yang tidak murni lagi, perempuan itu seakan dipandang rendah oleh Tuhan. Tetapi dalam keadaan demikian, perempuan ini tidak merasa direndahkan. Dia tidak mengalami kekecewaan, dia malah menunjukkan suatu sikap yang luar biasa, yakni kerendahan hati. Dengan merendahkan dirinya, dia tidak kehilangan harapan dan dia tetap meminta. Akhirnya, Yesus memuji iman perempuan ini karena kerendahan hatinya dan harapannya tetap bernyala. Melalui perikop ini, Yesus juga mengajarkan pada kita, Ia akan mengakhiri dan menghancurkan kebiasaan buruk bangsanya, dan juga sering kebiasaan kita yang suka memberi stigma atau cap jelek pada seseorang atau suatu kelompok, suku, masyarakat, dan lain sebagainya. Sikap suka memvonis, menghakimi, dan menyudutkan orang atau kelompok lain ini sangat jahat. Dengan perikop Injil hari ini, Yesus telah menghancurkan dua stigma. Yang pertama, bahwa seolah-olah hanya orang Yahudi saja yang memperoleh keselamatan karena imannya kepada Tuhan. Kedua, tidak semua perempuan itu merupakan gerbang neraka, pembawa kehancuran, tetapi mereka itu adalah pintu surga yang menuntun manusia pada keselamatan. Dan Allah mencintai semua orang, semua umat manusia, tanpa memandang suku, bangsa, agama, maupun keyakinan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebenarnya mau mengajarkan kepada si ibu dan kepada kita semua dengan menggunakan ungkapan yang dengan mudah dimengerti oleh masyarakat zaman itu, termasuk bagi si ibu Siro-Fenisia ini. Terbukti si ibu tidak pergi melainkan memilih bertahan. Dari bacaan Injil yang kita dengarkan ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk senantiasa teguh dalam iman akan Allah sendiri. Seringkali kita merasa doa-doa kita tidak didengarkan oleh Allah, atau seperti tidak didengarkan oleh Allah. Seringkali muncul pula pergumulan di dalam diri kita bahwa mungkin karena kita orang berdosa sehingga Tuhan tidak mau menolong kita. Akibatnya tak jarang kita kemudian menyerah dan berhenti berharap pada Tuhan. Melalui kisah ibu Siro-Fenisia ini, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu selalu hadir bagi siapa saja yang setia berharap kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan kepadamu. Terima kasih karena sudah menjaga kami sepanjang malam tadi dan membangunkan kami di pagi hari yang segar ini. Kami mohon kepadamu, bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami semua menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus, tercurah atas kita sekalian, atas orang-orang yang kita kasih dan doakan, atas aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.